Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Kita berjumpa lagi di pembelajaran geografi. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Setelah kita pelajari kemarin tentang kualitas perhitungan penduduk, maka kali ini kita melanjutkan membahas tentang kualitas penduduk dan juga indeks pembangunan manusia. Kualitas penduduk adalah mutu ataupun standar manusia yang dilihat dari beberapa kriteria atau indikator. Yang pertama, kualitas penduduk dilihat dari tingkat pendidikan. Menurut tingkat pendidikannya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk buta huruf dan penduduk melek huruf. Di tingkat pendidikan ini, melek huruf juga dikelompokkan lagi, yaitu kelompok yang tidak bersekolah, kelompok yang tamat SD, tidak tamat SD, tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, dan tamat perguruan tinggi. Tingkat pendidikan berkaitan dengan penguasaan iptek juga, gitu ya. Beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. Pendapatan penduduk yang masih rendah, tidak meratanya ketersediaan sarana pendidikan. Jadi kita bisa lihat kita jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga kita gitu ya. Contohnya Malaysia, contohnya lagi Singapura, ataupun negara yang hampir sama dengan Indonesia, kita tertinggal dengan negara India gitu ya. Apakah kurang dari APBN negara mengenai pendidikan? Untuk kali ini sudah tinggi, cuma sasaran dari APBN untuk pendidikan mungkin masih kurang optimal. Untuk menaikkan tingkat pendidikan, Indonesia mengambil langkah-langkah sebagai berikut: membangun sekolah-sekolah baru di daerah-daerah terpencil, memperbaiki dan menambah jumlah alat praktikum, menambah jumlah dan meningkatkan kualitas guru, mencanangkan program wajib belajar, dan gerakan nasional orang tua asuh, memberikan beasiswa kepada murid-murid yang kurang mampu, yang berprestasi, dan implementasi dari Undang-Undang Dasar Pasal 31 tentang pendidikan. Kualitas penduduk menurut tingkat kesehatan. Menurut apa yang kita lihat sekarang, selain pendidikan, yang menjadi titik penting dari kualitas penduduk adalah kesehatan. Jadi tolak ukur salah satu kualitas penduduk diambil dari tingkat kesehatannya. Dinyatakan jika negara itu kualitas penduduknya tinggi apabila penduduknya juga memiliki kualitas kesehatan yang tinggi. Secara keseluruhan, kualitas kesehatan di negara kita masih tergolong rendah. Rendahnya dipengaruhi oleh kualitas makanan, lingkungan, pola hidup, fasilitas kesehatan, dan ketersediaan tenaga medis. Untuk kali ini, untuk menghadapi virus corona COVID di pandemi ini, itu benar-benar tingkat kesehatan atau departemen kesehatan kita sedang benar-benar diuji ya. Kita lihat menterinya diganti gitu ya. Salah satunya memang ujian bagi Menteri Kesehatan, dokter dan tenaga medis itu di saat kala ini, di saat pandemi ya.
Tingkat kesehatan suatu penduduk dinilai dari angka kematian kasar, kemarin sudah kita pelajari, angka kematian bayi dan usia harapan hidup. Ya. Angka kematian kasar itu jumlah kematian tiap 1.000 penduduk yang lahir hidup dalam 1 tahun. Sedangkan usia harapan hidup adalah rata-rata usia di mana satu negara itu orangnya meninggal pada rata-rata usia tertentu. Itu namanya usia harapan hidup. Bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk meningkatkan kesehatan? Yang pertama, meningkatkan jumlah dan fungsi. Jumlah dan fungsi ya. Yang ditingkatkan tidak hanya jumlah, tapi fungsi rumah sakit, puskesmas, dan sarana kesehatan yang lain. Meningkatkan jumlah serta kualitas tenaga medis. Menyelenggarakan penyuluhan kesehatan, gizi, kebersihan, lingkungan. Program imunisasi massal yang murah dan gratis gitu ya. Selanjutnya kualitas penduduk menurut mata pencarian. Jadi mata pencarian ini juga penting selain pendidikan dan juga selain kesehatan. Karena apa? Karena mata pencarian ini akan menentukan kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan suatu masyarakat. Jika orang itu penghasilannya tinggi, kemungkinan bisa memperoleh kesempatan untuk kesehatan yang bagus dan juga pendidikan yang bagus, gitu ya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, kualitas tenaga kerja pun semakin meningkat sehingga lapangan kerja dapat terisi oleh tenaga yang berkualitas baik. Jadi lapangan pekerjaan bisa meliputi segala hal, bisa di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, dan perdagangan. Dan masalah tenaga kerja ini masih menjadi masalah kita, jadi karena kita negaranya penduduknya banyak, maka orientasi dari tenaga kerjanya adalah padat karya atau industrinya bergantung sekali pada jumlah penduduk ya, karena orientasinya biar semua bisa bekerja. Tapi apa yang kita lihat, tingkat pengangguran di negara kita juga masih tinggi, gitu ya. Pemerintah membuat 4 kebijakan umum di bidang perluasan pekerjaan. Yang pertama, kebijakan di bidang ekonomi dan sosial. Kebijakan tersebut diharapkan akan menimbulkan investasi. Ya, ada kebijakan fiskal juga yang menumbuhkan kesempatan kerja bagi penduduk Indonesia. Yang kedua, kebijakan sektor industri. Kebijakan ini melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kapasitas produksi industri ya. Kebijakan regional, nanti ada beberapa kebijakan gitu ya di daerah-daerah masing-masing, kebijakan khusus, ada kebijakan khusus dari pemerintah juga. Kebijakan khusus tersebut meliputi yang pertama pengurangan pengangguran, peningkatan penyaluran penyebaran tenaga kerja melalui program pembangunan dan penyebaran tenaga kerja PPTK dan bursa tenaga kerja, meningkatkan keterampilan. Yang keempat, meningkatkan hubungan ketenagakerjaan yang mantap dan dinamis. Kualitas penduduk menurut pendapatan. Ya, pendapatan karena manusia memerlukan sandang, pangan, papan untuk memenuhi kebutuhan, maka manusia itu harus juga memiliki sumber untuk mencari itu, salah satunya yaitu dengan gaji atau pendapatan. Jadi besar pendapatan mempengaruhi taraf hidup seseorang, ya. Karena nanti pendapatan tersebut juga akan berpengaruh dengan pendapatan per kapita suatu negara gitu ya. Atau GNP. Per kapita sendiri ya, bruto. Bruto kalau per kapita GNP itu gross national product atau produk domestik bruto yang dengan rumus kalau GNP itu ada rumusnya, nanti kalau setelah GNP diketahui baru pendapatan per kapita. Jadi pendapatan per kapita adalah pendapatan bruto atau kotor dibagi jumlah penduduk. Jadilah pendapatan per kapita. Selanjutnya yaitu indeks pembangunan manusia atau IPM. Jadi dari kualitas tadi, UNDP atau salah satu
organisasi di PBB itu membuat kriteria kualitas penduduk suatu negara yang dikenal dengan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia atau bahasa Inggrisnya Human Development Index HDI ya. HDI tersebut setelahnya itu terus dipotret dari negara-negara yang memiliki 3 dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, a long and healthy life, pengetahuan, knowledge, dan standar hidup layak. Komponen IPM, yang pertama pendidikan, yang pertama rata-rata lama sekolah. Ya, lama sekolahnya berapa rata-ratanya, apakah lulusannya hanya sampai SMP, SMA, ataupun banyak yang sudah kuliah gitu ya. Indeks kesehatan diambil dari angka harapan hidup. Angka harapan hidup saat lahir definisikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Atau kalau bahasa gampangnya, angka harapan hidup itu usia rata-rata orang meninggal di suatu negara gitu ya. Semakin sejahtera negara, maka semakin tinggi angka harapan hidupnya. Ini angka harapan hidup provinsi di Indonesia tahun 2000 sampai 2050. Kita lihat yang paling banyak tahun 2020 sampai 2025 ya, ini kita lihat DKI Jakarta itu 75,8, Jawa Timur 73,9, DKI Jakarta 75,8. Ini rata-ratanya. Indeks pengeluaran per kapita juga disesuaikan ya. Metode IPM yang lama dan baru ada perbedaan. Yang pertama perbedaan dari indikator. Yang lama melek huruf diganti angka lama sekolah. PDB diganti dengan PNB per kapita. Metode yang kedua metode perhitungannya ya. Menghitung indeks komponen IPM dan IPM. Ini rumusnya AHH dikurangi AHH min. Kalau kesehatan AHH max dikurangi AHH minimal. Oke. Itu saja untuk pembelajar kali ini, sehingga nanti kalau terakhir setelah dihitung nanti ada rumusnya ini ya. Kalau IPM-nya kurang dari 60 itu rendah, 60 sampai 70 sedang, 70 sampai 80 tinggi, lebih dari 80 sangat tinggi. Oke, untuk kalian tugasnya cari satu indikator dari kualitas penduduk. Kalian bisa cari tadi pendidikan boleh, kesehatan boleh, pekerjaan atau penghasilan tadi boleh. Dari 3 tersebut, kalian paparkan yang pertama masalah, contohnya masalah kesehatan, masalah pendidikan, atau masalah tingkat pekerjaan. Ambil satu saja ya, contohnya kalau kamu ngambil kesehatan, kamu paparkan ada masalah-masalah apa yang ada di kesehatan di Indonesia. 1, 2, 3, 4, 5, setelah itu kalian cari solusi pemecahan gitu ya. Itu saja tugasnya. Jadi kalian bisa mencari, ngambil pendidikan boleh, kesehatan boleh, ataupun pekerjaan, pendapatan boleh. Itu dari saya. Untuk minggu depan kita sudah pindah bab ya. Untuk TS, kalian hanya mempelajari hanya bab kependudukan saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan membaca Fatihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.